Artinya apa? Memang kita ini akan dijadikan oleh pemerintah sebagai guru profesional yang tentunya menjadi hal yang lebih dari guru-guru yang lain. Maka jikalau tindakan sebagai guru perlu untuk meningkatkan pembelajaran, salah satunya PTK, maka semua bisa membuat itu. Contoh lain. Alhamdulillah kemarin ketika sudah lulus itu, mau terima kasih ya, saya sudah lulus ini. Alhamdulillah ya, sama-sama. Dan hari ini alhamdulillah saya ingin keluarga kita 12 ini nanti nggak ada yang kancrit, lulus semua saya ingin. Amin. Amin. Mbak Amin. 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 Pertama untuk review video yang sudah saya teliti kemarin, salah satu atau beberapa, dan alhamdulillah kesimpulan saya itu sudah bagus-bagus, videonya sudah bagus-bagus, walaupun ada beberapa yang gambarnya kecil itu Pak ya, cuma separuh itu. Ini Pak siapa itu? Pak Dedi sama Bu Halimah itu gambarnya kecil cuma separuh. Nah nanti kalau waktu PPL nggak boleh itu Pak ya. Nah, nanti waktu PPL harus full. Gambar separuh ya apa maksudnya? Kemudian untuk video sumber belajar itu ada juga yang membuat 27 menit. Ayo siapa yuk? Pulau Pak, supe Pak. Nah, kalau media 27 menit udah habis itu waktunya untuk Kesupen Pak. melayangkan media. Iya, Pulau Lebet nih. Maksimal berapa menit Bapak Ibu? 7 menit. 7 menit. Nah, untuk sumber belajar media 7 menit. Nah, untuk praktek mengajar maksimal 30 menit. Pak Khalid, sisa kuadra Pak Khalid ya. Oke Bapak. Anjirnya 7 menit Pak Khalid. Nah, 1 menit pembukaan, 2 menit nyanyi, 5 menit apa bisa itu? Oke Pak. Aku kegiatan inti. Mengajar 30 menit. Iya, 30 menit maksimal. Pak. Terus yang kedua, ketika Bapak Ibu praktek mengajar, ini masih apa ya, merasa saya di syuting, saya harus tetap satu fokus titik. Nah, itu dihindari. Jadi anggaplah jenengan tidak disyuting. Silahkan jenengan kuasai kelas belakang, samping kanan, samping kiri, biar nyuting bingung nggak masalah. Yang penting sampean menguasai kelas, jadi nggak di depan saja, sandingnya LCD saja, dan laptop saja, jadi nggak ngoten. Nanti jenengan ke belakang. Bahkan untuk apa itu posisi laptop, posisi laptop itu alangkah lebih baiknya itu menghadap ke siswa. Laptopnya ada siswa, sehingga jenengan ketika mindah posisi jenengan ada di siswa. Nah, klik tes, nah berarti kan anak-anak, nah jadi nggak usah muter ke depan kan, nah, di set lagi, klik, nah dengan tetap dengan siswa, dekat dengan siswa terus. Jadi tidak menghadap ke papan tulis atau menghadap ke LCD laptopnya, tapi menghadap ke siswa. Jenengan dari satu dengan siswa. Nah, ketika menayangkan slide atau PPT, diupayakan jangan gurunya yang baca ya. Guru yang baca ya. Yang baca biar aktif itu anak-anak. Ya, apakah suruh baca PPT itu berkelompok ataupun bukan perorangan. Yang membacakan. Bahkan ketika selesai dibaca, apabila anak-anak dipancing dengan kata-kata paham dengan ini, nah ini untuk mancing anak-anak. Oh saya paham. Nah, ketika dia paham, coba berikan contoh. Nah, contoh kok sesuai, nah, beri tangan. Itu
ketika PTT ditayangkan. Bahkan kalau seperti Pak Irwan ini IT-nya bagus ini. Ketika kita menayangkan, sembunyikan dulu apa itu? Contohnya sembunyikan dulu. Nah, ketika anak-anak sudah menyembunyikan contoh, selesai. Nah, dengan klik contohnya, muncul. Nah, ini anak-anak tadi disebutkan ini. Nah, semua sudah betul. Ya, aplaus untuk kelas tersebut. Itu contoh menciptakan aktifnya siswa. Nih. Terus untuk suara itu rata-rata sudah bagus, sudah floor, walaupun ada yang gembret. Ya. Ada juga yang seperti artis, saya seneng. Bu Andriani, Bu Andriani, oh sip, Bu Andriani, sip. Lagi itu, saya pernah menerima ketika mendapat di pelatihan di Surabaya itu ya, saya terkesan dengan salah satu tutorialnya, tanamkan filosofi bahwa guru adalah artis. Nah, guru adalah Bu? Artis atau menyenangkan siswa sebagai penonton atau audiens, menyenangkan saya sebagai guru pamungkas menilai, menyenangkan Pak dosen ya, sebagai guru yang juga menilai. Untuk Bapak Ibu yang masih belum menggunakan LCD atau media slide atau PTT itu ya, diharapkan nanti ketika PPL Bapak Ibu ya, PPL wis yo carane lah ya. Wis nyambut. Kemarin di bed satu ngoten ya kan, Mas anak punya ya nyilir kan. Iya ya. Di zaman ini. Karena nanti di PPL itu ada instrumen ya, pembelajaran menggunakan media IT, itu ada penilaiannya di sana, instrumennya. Kapanlagi.com. Kapanlagi.com. Ini sini kisah satunya sekali WG langsung lulus. Terus sudah masalah media, sudah kemarin medianya bagus-bagus, alhamdulillah saya rata-rata sudah baik medianya, yang membuat medianya. Kecuali Pak Khalid medianya kok begitu Pak Khalid. Oke Pak. Ya, perbaiki Pak Khalid ya nanti. Oke Pak. Ya, biar sama dengan teman yang lain. Itu sudah bagus-bagus penggunaan PTT-nya disambung dengan audio suaranya itu sudah bagus. Yang ada mixing audio punya Pak Irwan, itu ada mixing audionya, sama punya Pak Dede, Pak siapa dia? Ada mixingnya, jadi nggak sepi, ada iringan musiknya, pelan-pelan tapi jangan keras ya, itu malah menarik. Untuk masalah video mungkin ada pertanyaan atau apa monggo sebelum ke PTK. Pak Basori, bagaimana Pak? Sehat Pak? Sabar Pak. Iya. Pak, saya seneng muridnya sampean Pak. Iya. Itu Pak. Alami itu Pak. Nggak settingan itu Pak. Biasanya lah, aneh meneng, syuting meneng, nganteng-nganteng. Pak Basori enggak itu? Iya. Ada yang ngajeng, Pak tonggoku lupa. Dekat rumahnya itu gini. Lucu deh. Memang Pak. Tidak saya setting Pak, memang biasanya seperti itu Pak, wong anak kelas 2. Iya. Tonggoku lupa ini sandingnya omah gini. Mau niru Pak. Mau niru Pak ribet itu. Ketika dibagi koin itu, saya kayak alami lah itu. Iya. Bisa tertawa saya. Iya. Jadi selama di band 1 kemarin saya belum menemukan itu ya. Yang saya ingin itu Bapak Ibu guru itu nggawe muridnya ini ngguyu kabeh lu pingin aku.
Yo kok suatnya iso lucu bareng gue kabeh gue seneng misalnya. Mengalahkan media itu ya. Mengalahkan model, mengalahkan media. Ya, lah iso guru arek murid seneng, lucu. Saya yakin tuh akan senang pada pelajaran tersebut. Iku lek. Jadi masih belum saya dapatkan kembali di batch 1 yang lucu, artinya yang apa itu membawa siswa itu semacam senang terus belajar. Saya cerita ya dulu ketika saya MTS itu, saya senang dengan satu guru, waktu itu guru bahasa daerah. Selalu ketika bahasa daerah itu, bahkan teman saya yang biasanya nggak masuk itu, aku kalau waktunya, namanya Pak Muslim, aku kalau waktunya Pak Muslim itu, wah mana nggak masuk, apa lucu, mesti guyu, itu mesti guyu, kalau Gandes itu, ya. Pandai mainkan wayang, ya. Pandai suluk, pandai cerita itu, masih ingat ya. Maka sehat-sehat walafiat beliau. Sambung ke PTK nggih? Iya. Iya, Pak. Nah, Iya, Pak. PTK tadi sudah separuh saya lihat di sana. Bisa Bu Izazatul yang bisa buka Pak, Bu. Niku. PTK-nya Bu Iza. PTK, Pak. PTK yang proposal, Bu. Sebentar. Bu Halimah. Sedang di mana, Bu? Saya lagi ngiup Pak di jalan Pak. Oh iya iya iya. Ngapunten Pak nggih. Enggak nggak sama apa. Videonya kok kecil, Bu? Lah ya ini mau saya besarkan kok nggak bisa Pak ya. Loh, enggak, video prakteknya loh kemarin. Oh itu kepotong Pak. Saya nyari video apa hilang separuh. Iya iya. Bab 1 nggih, Pak. Langsung dikirim semua, Bu. Dikirim satu proposal itu, nanti biar kita bahas bersama. Per bab ya, Pak. Langsung kirim Yang jenengan kirim ke LMS itu loh, di. PDF bisa. yang PDF. Nggih, sik. PDF. Bab 1, 2, 3 ya. Proposal. Nggih. Sambil nunggu Bapak Ibu untuk RPP gimana? Bener bingung beneran nggih? Ada contohnya? Nggih, Pak. Ini Pak, masih OTW revisi. Ya, nggih. Sudah tampil, Pak? Ya, sudah tampil. Nah, enggak. Tarik ke atas nggih, dan judul. Nah, Judul. nggih. Ayo. Judul itu jumlah katanya 15 sampai 20. Nah, kalau punyanya ijazah ini kita hitung, karena ini ada kurung, hitung juga ini, Bu. Nah, berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28. Kelebihan muatan Bu ijazah ya. Studi kasus niku nggih termasuk judul lho, Pak?
Nah ini kan gandeng sama ini Bu, makanya jangan kalau biar nggak terhitung lebih dari 20 dihilangkan mawon nih ya. Nggih. Nah ini dihilangkan mawon, meningkatkan hasil belajar matematika pada materi pecahan dengan alat peraga di MI ngoten mau, MI Bundi ngoten. Nah, insya Allah itu cukup, nggak sampai 20 kata. Tapi tak rasakan nih kok nggak pati penak, Bu. Nggih. Nek kentu aja, Pak. Penak ngeten, Bu ya. Kayaknya loh gini ya. Penggunaan alat peraga nah, untuk meningkatkan hasil belajar matematika pada materi pecahan di MI deket. Nggih. Bla 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 kok deket Bu. Nah, atau kalau pakai misalnya model ya, penerapan model bla 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 untuk meningkatkan atau penggunaan metode bla 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 untuk meningkatkan meningkatkan hasil belajar matematika. Maksimal Ya, berapa kata Pak tadi? 15 sampai 20 nggih. Nggih. Saya koreksi tadi, waduh banyak itu, banyak yang kelebihan muatan. Nah, ini saya lihat tadi. Tolong nanti di revisinya di PL ya. Itu. Kalau dihitung sudah lebih dari 20 kok ada di situ ada kabupaten atau kecamatan. Nah, dihilangkan aja, nggak usah kecamatan. Nah, ini dihilangkan Bu Ijazah nggih. Nah, ini nggak usah ini banyak hitungan, ini juga masuk judul ini Bu. Nggih. Tahun pun sudah ada di bawahnya, sudah ada tahunnya. Terus PTK Bu Ijazah ini di atas ini Bu nggih. Atas sendiri Pak. Penganggap atau PTK di atas sendiri dan judul. Nggih. Berarti niki masalah apa jenengan Ibu? Berarti niki meningkatkan hasil belajar. Berarti hasil belajarnya merosot nggih. Nah, ditingkatkan dengan apa? Alat peraga. Alat peraga. Jadi obati alat peraga. Alat peraga. Sakitin apa sakitnya? Kurang hasil belajar, hasilnya menurun. Menurun sakitnya. Nah, diobati oleh alat peraga. Alat peraga. Pun masuk niki. Nanti ada sakit, ada obat. Nah, ada rumah sakit tempatnya. Di mana rumah sakitnya Bu ini? Di alat peraga Pak. MI rumah sakitnya. Nggih. MI, pun niki. MI Taman Pendidikan TPI. Siswa. Nah, itu rumah sakitnya. Pun kantun mana kedik ya. Terus ke bawah Bu Ijazah. Sakit timang berikut. Atas. Nah, bisa dibesarkan Bu ini Bu. Bentar Pak. Gimana Pak Irwan? Nggak ada tanda nih. Pakai mas napa mboten jenengan? Mboten, pon. Mulai sudah mulai besar ditambah lagi. Sudah? Sudah. Nah, ayo di latar belakang ini, latar belakangnya harus ada pembuktian. Sebentar ya, di latar belakang ini harus ada pembuktian bahwa siswa jenengan sakit. Sakitnya apa? Hasil belajar menurun. Harus ada di latar belakang. Kayak kita cari, ada nggak nih bahwa muridnya Bu Ijazah ini sakit ya di latar belakang ini. Sehingga dia mau mengobati pakai alat peraga. Kita lihat di sini. Mutu belajar, terus proses, nggak ada ya terus. Belajar ini banyak salah satu metode penerapan mode terus itu alat peraga adalah dek bla 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 terus Bu belum ketemu sakitnya ini ya
Pembelajaran membutuhkan belum. Semua hal yang tadi dikemukakan di atas merupakan tantangan. Belum ketemu sakitnya ini. Semua hal berdasarkan pengalaman penulis dalam pelaksanaan pembelajaran matematika. Belum ketemu ya. Terus naik Bu. Kemudian itu tingkat rendah. Terus naik. Keterampilan proses belajar. Berdasarkan hasil pembelajaran pra penelitian. Nah, Bu Ijazah. Halo. Nggih, Pak. Murid sampean sehat, Bu. Kenapa diteliti? Belum mencapai KKM itu, Pak. Mana buktinya? Di paragraf terakhir niku. Nah, ini berarti masih belum nyata masalahnya. Jadi di dalam paragraf terakhir ini disampaikan berdasarkan hasil pengamatan dari peneliti tidak mencapai belajar siswa sekian persen, yang tuntas hanya sekian persen. Berdasarkan itulah maka peneliti mengadakan maka saya mengadakan penelitian dengan judul ini untuk meningkatkan hasil belajar tersebut. Jadi di sini disampaikan kenyataan atau sakit nyatanya, sakitnya. Oh, setelah saya lihat ternyata anak-anak ini yang tuntas hanya 50%. Disampaikan di sini 50%. Sedangkan yang 50% tidak tuntas. Nah, dari hasil inilah maka peneliti mengangkat sebuah judul bla 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 tadi itu. Ini nggak ada ini, nggak ada judul jenengan nih ya. Ini harus dikasih di sini, ya, dikasih judul tadi dipasang di latar belakang yang terakhir. Oke, Pak. Jadi kalau cuma ini dok Bu ini sakit nggak parah ini Bu, belum parah ini. Karena nggak terbukti ya, hanya mungkin alasan saja ini. Ya, buktikan bahwa jenengan melihat nilainya rendah, cuma 50%. Ya. Ini. Nah, dari inilah maka Bu Ijazah mengadakan penelitian. Mau tanya Pak, Gimana? yang harus diteliti itu kira-kira berapa persen Pak? Yang maksudnya yang rendah gitu loh. Di bawah 70, di bawah 60 atau berapa Pak? Iya, tergantung ke KKM-nya madrasah, Pak. Oh, bawah KKM Iya, iya KKM-nya madrasah itu patokannya berapa? Ulangan pertama 60%. Ulangan kedua loh tambah turun 50%. Nah, ini yang masalah ini. Nah, ada masalah, akan meneliti ya. Kemudian dengan metode lain yang diharapkan bisa meningkatkan. Berikutnya ke rumusan masalah, Bu. Ini rumusan masalahnya kurang tepat ini. Bagaimana pembelajaran matematika pendidikan? Apakah alat peraga dapat meningkatkan? Nah, ini masih sanksi ini ya. Yang ini masih sanksi. Apakah alat peraga bisa meningkatkan? Nah, rumusan masalah ya. Nah, ini ngambil dari masalah atas tadi itu. Dari latar belakang dirumuskan bahwa ya, anak-anak hasil belajarnya menurun. Nah, atau kurang aktif, kalau itu masalah hasil belajar. Kalau keaktifan misalnya anak-anak dalam pembelajaran kurang aktif, satu masalahnya itu. Yang kedua, penggunaan metode tadi ini apa? Nah, diharapkan bisa meningkatkan hasil belajar. Jadi ada dua rumusan masalah. Ini bagaimana pembelajaran matematika matematika. Nah, ini bukan masalah ini. Apa ini? Keadaan kan? Hanya keadaan pembelajaran di MI itu. Nah,
bukan menjadi masalah ini yang nomor satu. Nggih. Yang kedua ini Ngapunten Pak, yang kedua tadi napa Pak rumusan itu? nah, masalah pertama, yang kedua, Nggih. Nggih. penggunaan metode tadi itu apa? Dengan alat peraga, Alat peraga. penggunaan alat peraga untuk meningkatkan hasil belajar gitu. Jadi pertama masalah hasil belajar menurun, masalah pertama. Yang kedua untuk penggunaan alat peraga untuk meningkatkan hasil belajar. Nah, dua inilah yang akan jenengan laksanakan dalam penelitian. Oke. Untuk rumusan masalah itu harus berwujud pertanyaan apa enggak, Pak? Bentar ya. Nah, ini saya enggak tak kirim sebenarnya. Tidak, Bu. Nah, tidak pertanyaan, jadi rumusan masalah tidak pertanyaan, tapi jenengan mengambil kesimpulan masalah yang ada di latar belakang. Nah, tapi mengambil masalah, ada berapa masalah dalam latar belakang itu? Satu, pembelajaran, hasil belajar menurun. Nah, yang kedua, penggunaan alat peraga. Ada yang tiga ya, ada yang tiga ya. Ada yang tiga boleh, misalnya yang pertama pembelajaran kurang aktif, ya. Yang kedua penggunaan alat peraga untuk mengajar belajar. Yang ketiga hasil atau evaluasi dari penggunaan alat peraga boleh. Tapi ini yang paling pokok sudah dua cukup ini. Sampun jelas nggih? Nggih. Ya. Nggih, Pak. Oke, jadi terus ke bawah. Tujuan penelitian. Nah, ini tujuan penelitian ini nyambung dengan rumusan masalah. Masalah. Nah, tujuannya apa? Karena ada dua masalah. Apa Bu tujuannya? Untuk pertama ini meningkatkan hasil, untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Ya, menjawab dari tujuan yang masalah yang pertama, nggih. Nah, yang kedua apa tadi? Penggunaan alat peraga bisa meningkatkan hasil belajar siswa. Meningkatkan hasil belajar dari penggunaan alat peraga. Tujuannya untuk meningkatkan itu membuktikan bahwa alat peraga bisa meningkatkan hasil belajar. Yang pertama tadi untuk meningkatkan hasil belajar siswa, bla bla bla. Yang kedua untuk membuktikan bahwa alat peraga bisa meningkatkan hasil belajar siswa. Hasil belajar. Masih ingat Bu Ijazah nggih? Kalau serat nggih Pak. Sakitnya dijelaskan berapa persen yang enggak aktif atau yang enggak tuntas hasil belajar. Nggih. Terus ke bawah. Manfaat, sudah. Manfaat secara umum mengembangkan konsep untuk menerapkan teori tentang sampun ini sudah nyambung untuk siswa, untuk sekolah. Ini teori atau kajian pustaka ini ada yang kerangka teori, ada yang kajian pustaka. Tapi yang umum itu kajian pustaka, Bu Ijazah. Kajian pustaka. Dua itu kajian pustaka. Baru landasan teori. Di kajian pustaka ini Bapak Ibu hanya menampilkan atau menerangkan
landasan-landasan dasar hanya yang ada pada judul. Seperti ini punya Bu Ijazah ini tadi tentang matematika, maka diterangkan matematika. Yang kedua, apa Bu dalam judul tadi yang poin penting? Alat peraga. Alat peraga harus ada di Hasil kajian belajar. pustaka. Hasil belajar dulu. Hasil belajar juga dijelaskan di sini. Ya. Tapi sayang ini Bu, kenapa kok sayang ini? Tidak ada apanya ini, Kenapa, Pak? Terus ke bawah. Ini ada angka 3, ada nggak menerangkan 3 di sini? Footnote, Pak. Footnote, nah ini sayang. Oh ada, alhamdulillah ada. Sudah ada. Banyak dari Bapak Ibu yang nggak ada footnote-nya. Nggak ada footnote-nya, nanti plagiat Bu. Berarti itu karangan dengan sendiri, gitu, kalau nggak ada footnote-nya. Nah, jadi kasih footnote ya, ini pendapat siapa, ini Robert Murwalurid, Rifka Agustini, Agustianti. Pak, apakah boleh kita menggunakan PTK orang lain yang sejenis atau hampir sama? Ya. Boleh, tapi diterangkan di sini. Ini punyanya Bu Ijazah ada ini. Terus ke bawah Bu, ini punya Bu Ijazah ini. Ini Bu Ijazah peneliti yang nah ini. Nah, terus peneliti terdahulu. Belum ini, Pak. Oh, belum. Tadi nggak saya ada. Kemarin sudah tak revisi, Pak, tapi belum masuk ke sini. Iya. Jadi di situ ada ya. Peneliti pertama si A dengan tahun ini berhasil. Peneliti kedua si B. Nah, Bu Ijazah peneliti ketiga. Bisa. Apakah harus berhasil? Bu Martina, apakah harus berhasil PTK itu? Kalau nggak berhasil bagaimana? Untuk PTK ya, pertama siklus 1 nggak berhasil. Sampai siklus 3 nggak berhasil. Ya sudah ya, dengan tutup bahwa di penelitian sampean tidak berhasil, tidak berdosa kok Bu. Ya, jadi nggak harus berhasil ya. Peneliti pertama berhasil, peneliti kedua berhasil bisa merubah hasil belajar. Jadi dengan coba peneliti ketiga, kok nggak berhasil? Ya sudah, berarti sudah penelitian bahwa di MI saya tidak berhasil mengadakan metode ini untuk penelitian. Tapi sudah melaksanakan. Tapi rata-rata berhasil loh. Rata-rata berhasil. Pak Iwan, saya kirim yang punya Bu Ijazah nggih, yang ini dengan Bu Amali.
Kami aku mati, betul. Halo. Halo. Iya Pak, langsung ke kajian pustaka. Nah ini yang pertama, karena tadi itu di judulnya itu membahas matematika, maka di kajian pustaka harus diterangkan atau dijabarkan tentang teori, landasan teori matematika. Ini sudah terpenuhi. Lanjut ke bawah Pak. Nah, kemudian hasil belajar ini juga ada landasan teorinya. Sesuai dengan judulnya dari Bu Ijazah tadi. Terus yang ketiga itu alat peraga tadi yang disampaikan sebagai obatnya, ini dijabarkan juga landasan teorinya. Sudah ada footnote-nya. Ini laporan teori atau laporan peneliti terdahulu. Ini yang pertama ini diteliti oleh siapa ini Pak? Ngatiman. Ya ini bisa dikit Pak.
Ini yang pertama diteliti oleh Bapak Ngatiman. Ini peneliti pertama. Judulnya sama ya, peningkatan hasil belajar meningkat untuk menggunakan alat peraga. Sumbernya asli sudah ada. Kemudian peneliti kedua ini oleh Hendri Nopiansa. Peneliti ketiga oleh Putri Nur Giwayanti. Berarti Bu Ijazah ini masuk peneliti keempat. Dari kesimpulan tadi ketika tadi, kesimpulannya ini bahwa hasil penelitian beliau membuktikan bahwa alat peraga matematika berpengaruh terhadap minat belajar siswa. Di sini minat belajar. Kalau tadi mungkin Bu Ijazah itu hasil belajar, enggak. Ya, harus dibuktikan. Buktikan. Siklus 1, prasiklus nggak tuntas, 60% yang tuntas. Siklus 1 berapa nanti nilainya? Kok masih kurang siklus 2? Hipotesis, ini kemungkinan-kemungkinan atau perbandingan dalam penelitian. Lanjut ini Pak. Nah, metode penelitian. Subjeknya jelas ini punyanya Bu Ijazah ya. Subjeknya di MI TPI tahun pelajaran ini. Nah, jumlah siswa ada beberapa dari Bapak Ibu yang nggak dijelaskan jumlah siswanya berapa. Jumlah siswanya 20. Keliru. Siswa ini yang laki-laki 4, yang perempuan Keliru 8. Pak. 12 itu Pak siswa. Ya, yang hilang 8 Pak. Nah ini kan ketemu di sini Bu ya. Nggih. 20 tinggal 12. Kemudian tempat penelitian jelas nggih. Nah, ini tempat jelas pun. Waktu penelitian. Nah, waktu penelitian antara 19 sampai 1 September 2022. Dengan rincian sebagai berikut. Nah, ini prasiklus 19 September. Nah, ini berarti Bu Ijazah ini meneliti sebelum ke siklus 1, dilihat ada hasil belajar yang nggak memuaskan atau nggak tuntas, maka Bu Ijazah mengadakan penelitian pakai alat peraga. Ini prasiklus ini berarti sebelum siklus ya. Terus siklus 1 20 September perencanaan perbaikan 20 September, pelaksanaan perbaikan 20 September 2022. Wah ini kok ada kesalahan ini Bu. Nggih Pak. Prasiklus itu seharusnya ini jenengan kalau 20 September ini perbaikan untuk prasiklus berarti ini ya. Kan dengan prasiklusnya tanggal 19 nih. Berarti perencanaan perbaikan harusnya tanggal berapa, Pak? Dengan prasiklus ini tidak ada perencanaan perbaikan ini. Jenengan hanya menemukan bahwa pelajaran matematika hasilnya menurun, tidak tuntas. Yeah. Terbukti ini nilainya, jangan jabarkan. Di prasiklus itu ada nilainya. Ini nilai gila anak 20 yang tuntas cuma anak 8, sing 12 gak tuntas. Nah, berarti ini prasiklusnya dibuat jauh-jauh hari, Bu. Prasiklusnya. Kan prasiklus nggak masuk siklus, masih jenengan itu masih observasi. Ya. Masih melihat-lihat. Okay. Baru mungkin siklus 1 tanggal 19 siklus 1, nah, tanggal 20 perencanaan perbaikan, 21 pelaksanaan perbaikan. Jadi 19 sudah siklus 1 seharusnya ya. Okay. Jadi perannya itu observasi sebelum siklus dengan menemukan. Nah, pra itu dengan menemukan.
jenengan menemukan kejanggalan atau ketidaktuntasan, maka direncanakan siklus. Hanya Pak. Nggih, monggo Pak Aaron. Prasiklus itu boleh tahun lalu tuh boleh Pak. Tahun lalu Pak. Nggih. Oh, jauh temen Pak ya. Kan temanya kan sudah dibahas tahun lalu, misalnya tahun kemarin itu jelek. Nah, sekarang kita mau analisa, mau kita buat PTK. Gini aja wis, ngapunten nggih. Demi cepatnya ini jangan ajukan. Tapi ngajukan ini ya, dekatkan dengan ini ngoten mawon. Supaya nggak durasinya terlalu lama. Kalau setahun yang lalu, setahun baru diteliti, ngoten lho. Maksudnya jangan ngepaskan dengan tema ngoten Pak. Nggih, leres ngoten. Boleh, monggo. Boleh. Pak, boleh tanya, kalau waktu siklusnya itu, waktu PPL boleh? Siklus pertama, PPL pertama. Cocok sampai itu. Terus nanti siklus kedua, PPL kedua, ngoten bisa nggih Pak? Langsung Bisa. praktek ngoten di nanti. Langsung praktek nggih. Itu harapannya seperti itu. Nanti ngoten. Nggih. Harapan seperti itu. Yang saya mau tanya Pak Saifuddin. Enggak. Kalau saya kemarin itu yang saya buat PTK itu Pak. PPA yang ketiga, terus ini berarti siklusnya bagaimana Pak? Dirubah Pak. Apa? Jadi jenengan PPL 1 siklus 1 nanti akan dipandu pada waktu jenengan ke PPL. Nah, sementara ini jangan dibiarkan dulu ya, jangan direvisi. Nah, nanti ketika dengan termasuk Pak Irwan ya, Pak Irwan juga begitu, Pak Irwan jangan revisi dulu. Nanti ketika PPL akan dipandu. Kapan siklus 1 akan dipandu. Tapi yang saya laksanakan di batch 1 kemarin ya, PPL 1 siklus 1, PPL 2 siklus 2. Nah, walaupun sudah berhasil PPL 3 siklus 3. Ya, itu yang nanti ke depan akan dipandu nanti. Mohon maaf Pak, tanya. Oke. Berarti nanti di PTK itu misalkan kita ada dua solusi, ada dua siklus, berarti tetap dicantumkan 3 siklus Pak? Ya, nanti akan dipandu oleh UIN ya. Suruh buat 3 siklus. Nggih. Berarti tetap revisi nggih Pak, harus 3 siklus nggih? Iya, nanti akan diperbarui nanti di PPL. Ini masih wacana awal nggih Pak nggih. Nah, supaya nanti di PPL nggak terlalu banyak kesalahan nanti. Ya, kemarin tagihannya 3 siklus. Tagihannya yang kemarin. Pak tanya Pak. Monggo Bu. Ini Bu Nintan apa Bu Nur Pak Izan ini? Nur Pak Izani Tasani Pak. Oh ya, nggih monggo. Nggih. Pak, misalkan prasiklus tidak dicantumkan di situ, enggak apa-apa atau harus dicantumkan prasiklus itu? Enggak apa-apa, enggak cantumkan ya, enggak apa-apa. Tapi di awal dikasih ya, berdasarkan dari pengamatan peneliti terkait dengan pembelajaran ditemukan hasil belajar yang menurun. Nah itu hasil belajar menurun. Ya. Kemudian dilaksanakan tindakan siklus. Ya. Tapi rata-rata ditayangkan sebagai dasar jenengan untuk nanti ada bukti nilai rata-rata siswa menurun, dicantumkan di operasinya itu. Nah itulah namanya bukti nyata. Bukti nyata bahwa ada masalah menurun dengan buktinya nilainya ini, maka jangan dengan penelitian. Oke Pak. Lanjut turun yang bawah ini Pak Ewan ya. Ini tadi dirubah Bu Izatul ya. Nah, perannya itu sebelum Nggih Pak, nggih. siklus 2 ini ya sudah betul ini siklus 2. Nah, nanti akan dirubah nanti ke PPL dirubah nanti pasti akan diberitahu nanti.
Nggih, Pak. Jika nanti juga akan diberitahu. Terus ke bawah lagi, sudah gimana? Tadi ada temuan ini yang saya janggal nanti ini. Nah ini nih, nah, dengan ketika nanti prosedur ini, nah, karena nanti waktu penelitian melibatkan observasi atau pengamat, ya, dengan disampaikan di sini, penelitian ini berkolaborasi dengan teman sejawat atau guru yang lain yang bernama si A, jabatan misalnya wali kelas 2 sana. Namanya ini guru kolaborasi. Kenapa kok perlu itu? Jenengan nggak mungkin ketika jenengan ngajar ngamati sendiri, menilai sendiri, kan nggak mungkin. Nah, maka perlu pengamat, kolaborasi dengan guru lain. Nah, akhirnya ngomong, wis bumang sama nabi bumang mulangi arah-arah lu aktif kabeh emang tak delok wis. Si kumang sing biasa iku paham wis mang meneng ngono mang. Jadi itu semua dari guru yang lain. Karena nanti ada observasi di situ. Karena kalau kita ngajar sendiri, observasi sendiri ya kan kayak janggal gitu ya. Jadi menggunakan kolaborasi guru lain. Nanti dicantumkan formatnya, ada tanda tangan guru yang lain. Juga dipandu nanti di PPL. Ditambah nanti ini bisa nih. Nah, Pak. Penelitian ini berkolaborasi dengan guru lain atau teman sejawat yang bernama siapa, jabatan apa. Lanjut ke bawah. Nah, ini Bu, saya janggal di sini, Bu. Ini belum etik kayaknya ini. Keliru tangganya. 2020 ini. Nah, hati loh ya kalau kopi pasti hati-hati. Itu dulu Pak, skripsi saya ketika nempuh guru guru MI, Pak. Oh, gitu. Jadi tahunnya masih itu ya. Iya. Kenangan ini ya. Betul ya, nanti dirubah gitu. Terus ke bawah gitu, Pak. Langkah-langkah ini menyusun RPP yang sudah betul. Skenario pembelajaran kegiatan awal itu sudah betul, menyiapkan RPP sudah betul, pelaksanaan siklus ini April lagi Bu. Pelaksanaan siklus ya. Nah, salah tanggalnya. Ini tindakan refleksi ini sudah betul. Sudah penelitian. Nah, pelaksanaan perbaikan. Kita nanti sudah nanti di sini terus melakukan teknik pengumpulan data, terus mengadakan evaluasi ya. Ini masih perencanaan loh di kajian pustaka ya. Metode penelitian, pengumpulan data, instrumen penilaian ya, sudah, metode, data, tabel. Nah, cukup lah ini. Atas sedikit Pak, lembar pengamatan kinerja guru siklus 1. Nah, ini siapa yang mengamati ini, Bu? Teman sejawat. Guru lain, Pak. Nah, betul. Yang mengamati ini guru lain. Jadi kan pokoknya mulang mawon ya. Mengajar saja, nanti yang mengamati guru lain. Guru lain dengan paringi ini, lembar observasi ini. Memberikan salam sudah dicentangi oleh guru lain ya. Sebenarnya buatan koper katanya ini wes ya. Pak. Ya, terus ke atas lagi kegiatan inti penjabaran materi, nah pendampingan selama ini ya, penutup menyimpulkan materi yang nyentang guru lain. Jadi buktinya autentik ini. Mana? Terus ke bawah, nah lembar pengamatan siswa secara klasikal siklus ini juga guru lain bisa menahan diri, betul menahan diri dengan baik kita pembelajaran. Oh iya, oh tidak, ini nanti lain. Nanti di bawah ini ada tanda tangannya
observer atau kolaborator. Nah, tanda tangannya misalnya Bu Izaza kerjasama dengan Pak Ngatiman, nah, ini ada mengetahui observer Pak Ngatiman. Tapi Berarti dua nih Pak. Bukan di sini, nanti di waktu di bab berapa? Bab 4. Ini masih kosongan. Ini masih kosongan di metode, di bab 4 nanti ada, dicentang-centang sudah. Oke. Ini masih kosongan, ini sudah betul, nggak ada namanya, tanda tangan nggak ada, karena ini masih berupa rubrik. Ya. Nanti di bab 4 ada, centangnya ada yang tanda tangan. Sampai sini terus pun bingung betul Bapak Ibu. Kenapa tak jelas benar? Pak tanya Pak. Iya monggo Bu. Kalau PTK itu harus kolaborasi dengan guru lain Pak, untuk harus ada penilaian dari guru lain. Itu alangkah baiknya Bu. Nah, jenengan sendirian jeruk makan jeruk Bu. Diulang-ulang di api-api ide, centangnya api kabeh lagi. Ada batasan minimal maksimalnya Pak? Nggak ada Bu, minimal 1. Oh gitu. Terima kasih Pak. 2 tambah sip, berarti tanda tangan 2. Atau berarti 2 lembar. Kakean Bu, sejak satu mawon kakean gitu. Yang kampung yang sal. Ya, misalkan ada kolaborasi, biar nanti observasinya pengampatannya ini valid dan valid. Yang lain monggo. Oke, terus ke bawah ini sampun jelas nih ya. Ini masih rubrik, jadi yang nanti diterapkan di bab 4. Efeknya ini Bu, ini kejanggalan ini Bu. Nah, ini. Jangan dengan hasil perbaikan dan pembelajaran di siklus pertama, akhirnya dapat diketahui bahwa sudah ada perubahan hasil belajar. Yang dilaksanakan belum ada nih Pak. Belum paham negara Pak. Dapat diketahui bahwa sudah ada perubahan hasil yang mencolok. Hal ini dapat diketahui dengan adanya peningkatan hasil belajar. Namun ketuntasan peningkatan ini belum dilakoni kok wis ketemu. Akibat asik mumet, Pak. Nggih. Berarti ya, itu dihapus nggih, Pak? Nggih, diganti mana? Refleksi, nah, refleksinya ini keterangannya diganti ya. Nah, melihat hasil daripada siklus 1. Caranya refleksi ini sudah betul. Yang ini kan hasil ini sudah diketahui kan ini. Diketahui. Refleksi berdasarkan hasil berdasarkan siklus 1 dengan cara ini. Nah, ini hasil ini masuk nanti di bab 4. Nah, bab 4 dengan sampaikan hasilnya ya. Bab 4. Nggih. Yeah. Siklus 2 niki tanggal ini perencanaan ini. Apakah RPP di sini apa di lampiran Bapak Ibu? Di lampiran. RPP-nya di lampiran. Jadi ya, di sini hanya perencanaan, RPP, pendahuluan, kegiatan intian. Nanti lampiran RPP-nya ada di lampiran. Jadi nggak terlalu tebal yang depan ini. Masih bingung Bapak Ibu? Pak Khalid? Jelas Pak? Kenapa bingung? Sedikit bingung, sedikit. Masih gerambiang Pak. Pun sampai niki mawon nggih, sampai niki mawon untuk proposal ini sudah betul ini, tapi banyak perlu dievaluasi. Nggih, Pak. Nggih. Ini juga sudah berhasil nih Bu loh. Bu Nur Faiza ada, Bu Nur Faiza. Nah, bisa dibuka punya Bu Nur Faiza. Bu Nur Faiza. Oh enggak, dengar.
Ini sebagai contoh nanti yang sakitnya apa itu biar teman. Tak kira Bu Nur Faiza. Kagungan kula, Pak. Oh, punya Pak Khalid nggih? Bisa, Koreksi, oh, Pak. bisa buka. Pak, sobine, Pak, nggih. Nggih. Nah. Anu dulu, Pak Khalid baru sebentar, punya Bu Nur Faiza dulu aja. Waktunya sudah Oke. jam sekian. Pisan Oke. layat. Pisan Bayar Pak penuh Iza. nih, Pak. Halo? pisan rutin. Bayar artis Oh, ini. saya nggak masuk. Lah Tak kirim ke Pak Irwan nggih. Toko kae ninggal. Ya singki. Innalillahi. Iya, iya. Ini nggone berarti mbahe apa ibu ya. Oke. Ini sudah, ini judulnya berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Punya benar kelebihan ya, muatannya kelebihan judulnya, okay? Nanti diringkes, di tahunnya dihilangkan, kabupaten dihilangkan. Terus ke pendahuluan, Pak. Ini kita beri contoh yang tahu sakitnya apa di sini. Terus ke bawah, Pak. Matematika terus. Terus ke bawah, masalah kurang tepatnya terus. Menurut Laturea, terus. Nah ini ya, kita mulai dari sini ya. Pembelajaran matematika materi operasi pembagian pada siswa kelas 3A, bla bla bla. Terlihat dari hasil belajar yang diperoleh siswa kelas 3A MI Miftahul Ulum Kabupaten Gresik. Nah, tergolong masih rendah. Ini penyakitnya ya. Buktinya apa? Nah, tercatat 61% nilai siswa berada di bawah standar KKM. Ini bukti autentiknya ini ya. Nyata ini sakitnya rendah anunya hasil belajarnya. Yang mematok nilai 75 untuk matematika. Maka perlu adanya perubahan dalam penggunaan model, metode dan media untuk menumbuhkan motivasi kemampuan ekspresi. Lah inilah, ini sakitnya jelas. Ya. Jelas dan nyata. Oh, hasilnya rendah cuma 61%. KKM-nya 75. Oke. Terus ke bawah. Nah, ini berdasarkan terus ke bawah lagi, Mbak. Terus. Nah, ini ya tampil lagi dulu ini. Nah, berdasarkan latar belakang materi karena melakukan penelitian dengan judul. Nah, ini yang betul ya. Ada tampil lagi judulnya di latar belakang. Ngoten Bapak Sari? Iya. Nah, jadi sakitnya sudah ketemu, ditangani oleh judul ini. Nah. Rumusan masalah, ini bagaimana penggunaan media, bagaimana terlaksana pengguna media. Ada 2.
untuk meningkatkan ini tujuan pertama. Dan yang kedua ini ya, karena 2 rumusan ada 2 tujuan. Nah, ini. Sudah pas ini Bu Nur. Nah, sudah pas. Ya, alhamdulillah. Cuman saya menemukan punya Bu Nur, fotonya nggak ada Bu ya. Nggih. Nah, fotonya nanti ditampilkan. Bun, monggo sekarang tanya jawab, monggo wonten sing kurang jelas. Pak Saifuddin mau tanya. Nggih, monggo. Kan saya sebelumnya RPP-nya itu metodenya kurang sesuai. Terus mau saya rubah pakai model pendekatannya pakai PBL. Kemudian nanti PTK-nya kan sebelumnya pakai inquiry. Ini nanti saya rubah ke PBL juga. Angsal nggih, Pak? Boleh, nanti dengan di waktu sudah ke PPL nanti akan disuruh mengganti sesuaikan dengan RPP nanti. Oh, ngoten. Berarti Nanti yang akan- untuk review ini ndak usah diganti. Nggak usah. Untuk review ini nggak Oh, usah diganti, hanya kita cari ya kekurang-kurangannya untuk perbaikan, tapi nggak usah diganti. Nanti akan diperbaiki di PPL ya. Oh, Disesuaikan dengan RPP-nya nanti. Oh, nggih. Sun. Makanya nanti siklus 1 PPL 1, siklus 2 PPL 2, ngoten mangke. Tanya Pak. Gimana, Bang? Nah, tadi kan disampaikan siklus 1 PPL 1, siklus 2 PPL 2, ngoten nggih. Nggih. Terus yang saya buat penelitian ini PPL 3, RPP 3. Ini benar sakit nggih? Sekarang sakit Pak sekarang, tapi Oh. nanti waktu diganti lagi Pak. Nah, nanti akan waktu nanti PPL nanti akan diganti nanti. Oh. Sekarang enggak apa-apa, kan enggak apa-apa. Ini hanya mengukur seberapa kemampuan jenengan membuat proposal skripsi. Nanti ketika sudah jenengan melangkah ke PPL akan dipandu baru lagi mangke. Oh, Suruh mengganti sesuai dengan judul RPP nanti. Dengan RPP nanti. Nggih, matur suwun, Pak. Nggih. Punya Pak Khalid? Halo Pak Khalid. Oke, Pak. Ya, Mbak jenengan nggak usah tampilkan ya, saya sudah tak nilai tadi. Penyakitnya belum ketemu Pak Oh, nggih. Ya, di latar belakang nggak ada penyakitnya, jangan sehat dengan kok diteliti sehat. Nggih. Beneran Pak malah sehat Pak Khalid. Jadi di latar belakang punya jenengan nggak ada sakitnya apa, nggak ada di situ. Jadi, kenapa kita melakukan etika? Karena ada masalah. Nah, yang nggak sehat tadi itu. Untuk yang lain, Pak. Maksudnya prosedur yang lain. Prosedur yang lain, Nggih. nanti tak sampaikan di catatan ya. Oh, nggih. Catatan di LMS nanti setiap nilai ada catatan saya. Yang lain. Sementara hanya sampai bab 3. Tiga metode itu juga begitu. Kajian pustaka sesuai dengan judulnya yang dijabarkan landasan teorinya. Metodenya juga begitu, metodologi ya. Tempatnya jelas, jadwal siklusnya jelas, waktunya jelas. Kapan waktunya? Terus ditambah lagi kolaborasi atau dengan guru lain. Bapak Sodi tetap ngeluh ya. Nanti Pak Irwan cukup ya? Cukup, Mbak. Bu Jaza cukup? Nggih, alhamdulillah pun, Pak. Dari kalau sopo sinten nih? Pak Dedi, Pak Nanang. Nggih, Pak. Cukup, Pak. Sikap nggih? Nggih. Yang punya gambaran nggih? Nggih, wonten gambaran. Gambarannya mumet, Pak. Punya gambaran, ada pra, ada siklus 1, siklus 2. Punya gambaran. Lor sakitnya apa, diobati ya.
dapati berapa siklus ya, minum 3 kali siklus ya, minum 3 kali. Pak, badhe tanya, Pak. Oke. Mudah-mudahan terakhir ya, mudah-mudahan terakhir. Nggih. Kalau yang di siklus 1-2 kan masih satu ini Pak, satu materi. Satu KD ya maksudnya. Di subtema 3 itu ada, di tematik saya itu ada SPDB-nya sudah lain. Gitu itu gimana Pak nanti kalau di siklus 3? Nganu. Sementara disamakan materinya Bu sesuai dengan judul. Nah, iya. Kan di KD-nya, di subtemanya itu kan yang di RPP 1-2 itu sama. Di RPP 3 itu SPDB-nya sudah berbeda lagi gitu loh. Dengan kalau Pak guru carane nggih. RPP 3 namanya kumawon. Makanya kan saya 2 siklus gitu loh Pak maksudnya. Berarti kan harus 3 siklus dan kok SPDB-nya gimana? Dibikin mawon lek PPL Bu. Oke, siap. Yes, setuju Pak. Mungkin gimana nggih Pak? Niki dipandu kali dosen untuk menuju. Pun bayangnya pun ruwet nih Pak. Mungkin ruwet ya Pak. Ini main Bikin mawon gitu. Siap nggih Pak. Nggih, ngoten Iki nggih. karep mlaku, Bu. Nggih, ngerti mlaku mawon. Niki dua mboten nom. Nggih. Ampun nggih. Terima kasih ya Pak ini. Tambah paham, tambah semangat, bermanfaat. Amin. Terima kasih Pak. Nuwun Pak. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun Pak. Terima kasih Pak. Mohon doanya Pak. Ya menjelang asar, muga-muga lulus kabeh. Amin. Hari ini dimudahkan. Amin. Aku warai gawe media. Wani piro Pak Khalid? Kalau Wani Pak Irwan ya lho. Aku wani saanane. Piro wani lho. Dalam. Gula wis. Piro wani. Media aku ki Buria. ceritane. Jangan lupa lu. Ceritane ki aku turnamen bal-balan nang video ku lek gawe nganggur. Mediane ya bola kuwi ae Pak Khalid. Pak Iya. Pak Bas tak golekane drone Pak ya ora ketemu to ya. Iya tau dijudohne Lah nggih. ora temu. Kok Pak Ibu ya? Tak goleki mumet lho Pak. DMX iki apa pas Background-nya wae baru. ringkes. Pak Ibu. Berarti niki tugasnya 1 sampai 10 niki berarti semuanya direvisi atau dibiarkan. Jadi dibiarkan Pak. Tadi Bilangnya bilangnya dibiarkan PPL Pak, ada. Pak Khalid. Oh, Kayak PTK nanti waktu PPL ada itu instruksi Khusus lagi. Pak Khalid direvisi, khusus Pak Khalid. Mewakili anak buah. bingung niku media mboten saged ndamel napa niku lho apa video Budini pokoknya warai aku Budini Pak Ir. Warai aku privat. PPT to Pak? Nggih, PPT sing wonten videone, sing wonten suarane kula piye carane aku paham. Pak Irwan pakarnya Pak. Nggih, Pak Irwan. Penasaran Pak karo Irwan Pak dulu, Pak. Irwan. Pak Irwan pakare we. Nggih. Aku sing oleh nilai terlalu Bu. Piye Pak Dedi pripun? Nah, niki kan wonten lah review, nilai review niku berarti sing nilai Pak Hengki mungkin. Nggih Pak Hengki niku Pak Khalid. Nah, mungkin umpami mboten direvisi nah. Kok umpami kok welek ngoten nah Pak Hengki malah maringi nilai 60, 65. Boleh sudon Pak Khalid. Boleh sudon. Pak Hengki ki bijine murah kayak Pak Khalid. Boleh sudon. Nggih teng modul matematika niku tingale kok penak Pak Hengki bijine. Lah nggih, kula nggih ya. Allah sesuai dengan prasangkanya loh Pak Khalid. Allah sesuai dengan Amin, amin ya prasangkanya. wes. Enak Bu. Enak pokoknya Pak Khalid. Semangat korporat anu. Semangat. Pak Hengki Nah, kayaknya beli loh, Pak. mana ini? Semangat Pak Khalid, semangat. RPP ini nek Pak Hengki dirubah pura. Napa nih Pak Direk? Mungkin takutnya
Kadangnya Pak Hengki lho, RPP dirubah kok ora lek kok pas kuwe lek pas Satu tok Pak sing dirubah. Nak kula. RPP tingkang kemarin anu aku. kita. Dirubah Pak Dedi seperti petunjuknya Pak Hengki. Iya, betul. Ah, lah sakniki Bu, Dirubah seperti Bapak Ibu. Hai. Niku nggih. Modele kan PBL. Lah niku komentarnya Pak Saifuddin niku harus sesuai dengan tahap-tahap PBL. Nah, pripun Pak carane istilah kegiatan inti yang sesuai dengan tahapan-tahapan model tadi. Guru harus ngoten terus Pak Hengki. Ada Iya. indikatornya Bapak Ibu. Guru meminta anak, guru meminta siswa. Dan PBL yang sesuai dengan tahapannya PBL ngoten. PBL ada 5 kok Pak jenengan tulis. Kan orientasi ke masalah. Orientasi organisasi. Terus nopo malih nopo pendidikan. Nah niki. Terus nopo Jangan Pak Dosen Indikatornya nopo ngoten lho, orientasi. Oh di-share deng Pak, di-share kemarin kali Pak sapa kuwi? Pak Saifuddin. Pak Saifuddin. Ini kan tahap-tahapane wonten gangsal lah. Indikatori guru harus ngoten kan nggih. Kedah wonten lho. Nek seumpami guru mengorientasi masalah yang bagaimana mungkin Pak Hengki lah tangket ngoten. Ada dipikir ruwet Pak. Pokoknya maju ngono lho Pak. Mensana corpore sano. Pak Khalid. tak kasih tip Pak Khalid. Penting bonek maju wis to. Boneke sepak bola kuwi lho. Pokoknya pasrah mawon ini diluluhna alhamdulillah. Lek Bu Ria senengane bonek kula ku sungkan kali Bu Andriani Aremania niku. Bonek Aremania gelut. Nggih terus. Lah aku buktine RPP ku saeneke lho Pak Khalid. RPP kuwi pokoke ngaput tetep enek bareng di buari gaya-gayane wis aku ya gak enek sing maju aku baru adalah salah kabeh. Niki. Malah aku gelem soalnya apa ben diurui darape dadi aku. Kalau wau kan ngoten lho. Kalau wau kan ngoten. Bu, Bapak Ibu lah sing nilai mahasiswa niku pripun? Lah temane jenengan yang menilai siapa, Pak?